Teman baik itu rizki. Engkau bisa ngaji itu rizki. Engkau bisa berjalan itu rizki. Engkau bisa bernafas itu rizki. Jantungmu normal, ginjalmu normal, paru-parumu sehat, rizki. Tapi sebagian kita lupa dengan pemberi rizki. Maka Allah katakan wa'budu fabtaghu indallahir rizqa wa'budu. Carilah rizki di sisi Allah Tuhan kalian, sembahlah Dia, tauhidkan Dia, berserah dirilah kepadanya saja dan syukuri nikmat yang Allah berikan. Kalian bakal kembali kepada Allah semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan bekerja, dengan berniaga, ada yang jadi buruh, ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang berburu. Semuanya dalam rangka mengais rizki. Ya, Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk berupaya, berusaha mencari rizki. Kata Allah di surat Al-Mulk ayat 15, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian, landai. Terus apa yang harus kita lakukan? Allah mengatakan famshu fi manakibiha. Kalian berjalanlah di penjuru-penjurunya. Ada yang sampai merantau menyeberang lautan. Ada yang merantau berhari-hari untuk sampai ke tempat dia mengais rezeki. Allah perintahkan kepada kita. Tapi Allah ingatkan di akhir ayat ini, wa ilaihin nusyur. Kemanapun kalian pergi, kepada Allah kalian akan dibangkitkan. Ahibati fillah, ada satu hal dalam urusan mencari rizki yang terkadang kita lupa atau sebagian nggak tahu mungkin. Atau kita lalai dan tidak sadar. Bahwa ternyata sebelum kita lahir, keluar dari perut ibunda kita, rizki kita udah dicatat. Tatkala kita berumur 120 hari, Allah kirimkan malaikat untuk mencatat rizki anak dan rizki antum semuanya. Ditulis rizkinya. Dan kalaupun sudah ditulis, apa berarti kita tidak perlu berusaha dan berupaya? Tetap kita harus berjuang sekuat tenaga kita. Tapi jangan lupa kita akan mati. Semua hasil perjuanganmu mengumpulkan rizki akan ditinggal. Maka Allah ingatkan wa ilaihin nusyur. Engkau silahkan kerja. Ada yang jadi pegawai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ada yang mungkin sistem kerjanya 7 pekan dia di lautan, 7 pekan dia di darat. Macam-macam sistem kerja yang dianut oleh manusia, tapi tetap rezeki kita sudah dicatat dan kita akan kembali kepada Allah, dan satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita Allah Jalla Jalla. Bukan tempat kerja kita.
Bukan sistem yang dibangun oleh manusia sehingga kita mendapatkan rezeki. Tidak. Di banyak ayat, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita akan lewatin ayat-ayat rezeki. Karena rezeki ini yang menjadi pemikiran manusia. Ketakutan. Kecemasan, kontrakan belum bayar, token listrik sudah berbunyi, belum lagi tagihan yang lain. Orang jadi bingung. Tapi tatkala dia ingat bahwa semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla, kenapa aku harus cemas? Rizki dicatat bersama ajal dan pasti. Di surat Al-Ankabut, di ayat 17 Allah Azza wa Jalla mengatakan, ini cerita Nabi Ibrahim ketika menyeru kaumnya yang mereka sibuk mencari rizki di tempat yang salah, memohon, berdoa, berjuang kepada yang tidak memiliki rizki. Apa kata Allah? Innal ladzina ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka nggak punya kekuasaan untuk kasih rizki sama kalian. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan rizki kepada kalian. Lalu fabtaghu indallahi rizqa wa'buduh washkuru lahu ilaihi turja'un. Kalian cari rizki, minta sama Allah. Carilah di jalan Allah Azza wa Jalla dengan beribadah, mentauhidkan Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai kufur. Karena sebagian kita berpikir bahwa rizki itu hanya uang, hanya harta. Teman baikmu rizki. Kita bisa bangun malam, rizki. Di saat banyak orang yang dihalangi dari rizki ini, sebagian manusia seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, himarun bin nahar, jifatun bil lail. Dia di siang hari keledai. Kita tahu keledai, dia sibuk bekerja. Dia pikir dengan bekerja dia dapat rezeki. Di malam hari dia jadi bangkai. Tidak kenal sholat malam. Sholat malam itu rezeki. Teman baik itu rizki. Engkau bisa ngaji itu rizki. Engkau bisa berjalan itu rizki. Engkau bisa bernafas itu rizki. Jantungmu normal, ginjalmu normal, paru-parumu sehat, rizki. Tapi sebagian kita lupa dengan pemberi rizki. Maka Allah katakan wa'budu fabtaghu indallahi rizqa wa'budu. Carilah rizki di sisi Allah, Tuhan kalian, sembahlah Dia, tauhidkan Dia, berserah dirilah kepadanya saja, dan syukuri nikmat yang Allah berikan. Kalian bakal kembali kepada Allah semuanya. Di surat Al-Ankabut ayat 60, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan kata Allah, betapa banyak makhluk yang melata di muka bumi ini yang tidak membawa rizkinya. Dia tidak menyimpan rizkinya untuk hari esok. Antum lihat binatang-binatang yang ada di hutan.
dari yang kecil, pertengahan, besar, dari yang berenang dan yang terbang. Kebanyakan binatang itu tidak membawa rezekinya. Siapa yang membawa rezekinya? Kita. Kita simpan untuk 1 tahun ke depan. Semut, ya semut juga menyimpan. Sama seperti kita. Tapi lebih banyak binatang-binatang yang mereka tidak menyimpan rezekinya. Siapa yang kasih rezeki sama mereka? Allah yang kasih rezeki. Lalu kenapa masih banyak orang yang cemas? Yang hidup menderita dalam kecemasan dan lupa sama rezeki yang Allah berikan. Kita lihat burung yang paling dekat sama kita. Dia nggak pernah nyimpan makanan. Kita lihat ikan di sungai-sungai. Kita lihat kadal. Kita lihat belalang. Kita lihat lalat. Kita lihat nyamuk. Siapa yang ngatur rezeki mereka? Allah yang kasih rezeki. Lalu engkau menjauh dari Allah. Ahibati fillah. Ada orang yang karena lupa sama Allah Azza wa Jal, kemudian dia mencari rezeki dengan cara yang haram. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, berkata kepada para sahabatnya, halumma ilayya ayyuhan nas. Wahai umat manusia, kalian kemari semua. Kalian kesini. Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Ruhul Qudus. Jibril meniupkan di ru'i, di jiwaku, bahwa jiwa tidak bakalan mati sampai rizkinya sempurna, ajalnya habis. Fala yahmilannakum istibta'ur rizqi. Jangan sampai gara-gara kalian merasa rizki kalian lambat, fulan udah punya motor, fulan udah punya rumah, aku belum. Fulan naik, aku tetap. Fulan ganti HP, HP ku tetap yang lama. Jangan sampai perasaan merasa rizkinya lambat dibanding dengan orang lain, lalu dia melakukan tindakan-tindakan haram. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Kalian cari rizki dengan cara yang jamil, dengan cara yang indah, dengan cara yang halal. Fa innal ladzi 'indallah la yunalu illa bi ta'atih. Yang di sisi Allah tuh nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Kata Allah di surat Al-Mulk ayat 21, siapakah yang akan memberikan rizki kepada kalian kalau Allah menahan? Sebagian kita seringkali mencari kambing hitam tentang rizki dia yang sempit, yang tertahan. Yang nahan Allah. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang membuat rizki fulan luas dan rizki fulan sempit. Allah. Kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Kita sibuk menuntut kepada manusia. Manusia itu makhluk yang bakhil. Dia pelit. Manusia itu lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Terus engkau nggak mau datang kepada Allah. Engkau angkat tangan minta sama Allah. Ya ayyuhan nas,
Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai umat manusia, kalian semua butuh sama Allah. Kalian semua fakir. Kalian semua miskin. Kalian nggak punya apa-apa. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian. Itu dari Allah. Rizki itu milik Allah. Jangan pernah sok dan sombong dengan usaha dan perjuangannya. Padahal sejatinya kita nggak punya apa-apa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau Allah Maha Kaya, kalau Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi ini, kenapa Anda minta berkali-kali, Anda minta banyak, tapi belum dikasih sama Allah? Anda ingin punya mobil, sampai tua Anda nggak punya mobil. Anda ingin jadi pengusaha yang sukses, tapi Anda tetap menjadi pegawai. Jemaah rahimakumullah. Allah menyebutkan tentang Ana dan antum semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat zalim, sangat kufur. Allah juga mengatakan tentang kita manusia, fahamalahal insan innahu kana zaluman jahuda. Lalu amanah itu diambil oleh manusia, dibawa oleh manusia, sesungguhnya dia makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Allah tatkala menetapkan rizki, Allah tahu dengan kondisi kita. Kira-kira yang saat ini sedang miskin, yang saat ini sedang butuh uang, kalau Allah berikan kepadanya, tahu-tahu rizki sejumlah 10 miliar, apakah dia akan jadi orang benar? Belum tentu. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Jika Allah melapangkan rizki untuk semua hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Mereka akan membuat kerusakan dengan rizki yang Allah berikan yang banyak kepada mereka. Allah mengatur. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah tahu. Allah kasih fulan rizkinya sekian. Penghasilannya sekian, income-nya sekian, beda sama fulan. Fulan dikasih banyak sama Allah, fulan dikasih sedikit. Kata Allah, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah dengan hamba-hambanya, dia maha mengetahui secara detail
Mana yang maslahat buat hambanya. Dan Allah maha melihat di mana kalian. Ahibati fillah. Ketika Allah tidak memberi. Bukan karena Allah bakhil. Seperti ungkapan orang-orang Yahudi. Yadullahi maghlula. Tapi Allah memberikan sedikit. Boleh jadi itu rahmat buat kita. Rahmat. Kita tetap datang kepada Allah. Kita terus minta kepada Allah. Kita tidak jadi orang yang congkak dan sombong. Dan boleh jadi ada orang-orang yang kasih rezeki yang banyak sama Allah. Ujian buat dia. Dia bersyukur atau tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahmakumullah. Niatkan. Tatkala engkau mencari rizki untuk memberikan nafkah kepada siapa? Kepada orang tuamu? Kepada anak-anakmu? Atau untuk dirimu sendiri? Supaya kita tidak jadi benalu di masyarakat. Jangan sampai niat kita mencari rizki untuk berbangga-banggaan. Untuk pamer kepada orang lain. Karena barang siapa mencari rizki untuk berbangga-banggaan dan pamer kepada orang lain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Huwa fi sabili syaitan. Itu orang di jalannya syaitan. Bekerja, berusaha, berdoa, serahkan kepada Allah. Dan ambisi kita satu. Surga Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai kita Jumatan telat terus. Apa nggak bisa kita menyisihkan waktu? Jauh-jauh sebelum khatib naik mimbar kita udah datang ke masjid. Atau sebagian kan mengatakan sibuk cari rizki. Ini loh. Baitullah. Allah yang kasih rizki. Wa annal masajida lillah. Allah buat di muka bumi ini masjid sebagai rumahnya. Dan Allah menyebutkan laki-laki yang sejati. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka adalah lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan dengan bisnis mereka, dengan jual beli mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang-orang yang lalai. Dan dia akan terus hidup